Oh, oke, sip. Menarik sih kalau tentang perspektif guru nih gitu. Kalau sampai sekarang ya, aku merasa aku bukan guru. Karena buat aku pribadi sosok guru teh wah, edan pisan gitu. Maksudnya ya kita lihat lah ya sejarah-sejarah bahwa zaman dulu guru itu adalah kalau misalkan di kita mah ustadz lah. Dimana dia lewat semua lebih-lebih dari presiden lah kudu minggir sampai dia lewat harus dihormati. Kenapa? Karena memang ilmunya sangat tinggi gitu. Yang namanya guru mah gitu. Jadi sampai sekarang aku apa sih yang aku ngajak? Aku selalu gitu ya ke teman-teman gitu, ke adik-adik lah ya kalau di sini mah. Apa sih yang aku ajarin gitu? Toh aku guru itu kan istilahnya mah guru digugu dan ditiru ya. Anak-anak ngikutin aku manusia loh. Kalau tahu wah katanya mati gini terus diturutan bahaya oke nih kalau tahu gimana nya gitu kan. Tapi gimana gitu karena di sini memang eh, menjadi fasilitator ya benar-benar karena kalau aku pribadi guru aku adalah adik-adik Saski ini gitu. Kalau aku pribadi di sini gitu. Jadi pada saat nemu Saski dulu kayak waktu kita ketemu kelas 2 ya. Kelas 2 gitu sama Kavani waktu itu tahun kedua penyebelimbing ya. Namanya penyebelimbing betul. Terus ketemu Saski. Saski itu kudu dikumakeun ya. Wah, aku belajar. Terus ketemu yang itu kan ada Kiran, ada Evan dan teman-teman terus beda-beda ya gitu. Tahun kedua megang anak yang sama lagi. Sama ya enggak gitu. Jadi buat aku persepsi seorang pendidik tentu berbeda gitu. Apalagi jadi keingetan sih ada beberapa di YouTube lah podcast bahwa menyebutkan bahwa kan kalau kita sekolah guru kita masing-masing spesialisasi ya. Kenapa anak harus bisa semua? Nah itu yang oke, itu yang sangat membuka juga sih akhirnya bahwa iya ya. Tapi dengan kita di SMIP yang tadi kata Saski bilang, Lian ya tadi bilang kakaknya bisa semuanya gitu. Enggak sih. Enggak sih. Ternyata tidak. Enggak sih jujur. Enggak bisa semuanya gitu. Tapi yang membedakan mungkin dari Katema Kak Andi adalah pengalaman. Itu yang bisa Katema bagikan gitu. Jadi sampai sekarang aku akan banyak bercerita mendidik lah ya sesuai dengan pengalaman kakak. Kalau kakak gini, kalau kamu nggak bisa sama-sama kakak. Gitu yang tadi kata Saski. Oh penanganan Saski beda ya gini-gini yang kata-kata Bu Mona juga zaman kita beda pisan gitu. Mungkin ya aku juga dibilang aneh. Keluarga aku keluarga guru. Setiap datang aku paling muda di keluarga papa ada yang di SMA 6, ada yang SMP 6 gitu. Ada yang dosen bahkan dosen UPI pasti fisika. Terus pas datang cus gitu. Kumaha di ditu? Pertanyaan gitu. Ya pertanyaan dasar guru ya. Di situ kumaha ujiana? Nyantai gitu kan. Cuman pada saat yang aku rasakan bahwa perbedaan persepsi pendidik sampai sekarang adalah yang setelah di sini adalah banyak guru yang tidak memaknai sebagai seorang guru. Itu sih. Jadi aku sempat berpikir bahwa guru itu profesi bukan ya? Atau guru itu pilihan? Gitu. Kalau profesi kan dah kumahanya orang ngelamar tuh jadi guru. Tapi kalau guru pilihan, ya kamu nggak usah ngelamar jadi guru aja. Pada dasarnya kan manusia akan jadi seorang guru ya. Minimal buat anaknya, minimal buat orang terdekat, minimal buat diri sendiri. Aku mah dapat itu sih. Akhirnya dapat mendidik adalah seperti itu sih. Jadi kalau misalkan katanya guru, wah jangan ngomong guru berat buat aku selalu kayak gitu. Karena ya ke Saski juga cerita, Saski ya, emang aku ada jeleknya juga kan Sas. Banyak kan. Kadang-kadang manusia gitu. Cuman ya apalagi dengan itu hebatnya didikan SMIPA mungkin ya. Mereka walaupun masih kecil, mungkin kalau di sekolah lain guru itu kamu harus gini. Boleh atau tidak? Akan seperti itu. Kamu nggak boleh rambut panjang, ya udah. Kamu harus gini, ya udah. Kalau di sini kamu nggak boleh rambut panjang, kenapa kak? Gitu banget. Mau nambahin mumpung ingat. Jadi pas nungguin ngobrol waktu itu sama Kak Andi, anak-anak tuh lagi istirahat. Ini anak TK apa anak SD kelas 1 gitu. Kita dengerin. Ini kok diskusinya luar biasa gitu. Menurut pendapat aku, gini. Ini SD loh. Gitu maksudnya TK apa SD gitu. Pokoknya budak letik lah gitu. Nah ngomong kieu gitu kan. Di situ juga yang bikin saya tambah mantep untuk daftarin Saskia waktu itu. Terus ini apa sih? Lagi buka bakal.
gini enggak, tapi menurut aku lalu dengan referensi buku Kak di situ karena aku juga suka baca kan, jadi wah luar biasa nih budaya bacanya berarti cukup kuat nih gitu kan. Lihatin lagi enggak, aku tuh pernah baca bahwa ini gini SD loh, kecil masih memang anak kecil gitu. Nah itu yang apa menguatkan aku lah untuk memilih Semipa waktu itu juga karena sambil nunggu loh sekecil ini udah luar biasa gitu. Dan yang menarik lagi juga dari cara belajar kan tematik nih, jadi semua kan memang bisa saling ngisi satu konsep gitu yang oh ngobrolnya cuman dengan load yang berbeda di tiap tingkatnya. Itu juga yang buat aku school itu keren gitu. Lanjut nggak silakan. Sama jadi satu lagi sih, jadi keingetan tadi pas yang tadi aku ingat banget yang waktu kita sempat ada hari belajar kakak lah gitu, dan yang speak bahwa aku ya jadi refleksinya adalah pada saat guru merasa dia hebat, dia bukan guru, udah aja cukup gitu. Yang terjadi pada mungkin maaf ya yang sudah adalah yang makanya jadi beralih profesi itu ya sekarang kan banyak ya yang ngejar-ngejar sertifikasi lah apa demi apa gitu, tapi bingung gitu kalau ada perubahan dan lain-lain itu dikumahakeun ya gitu. Jadi sebatas ya udah gitu. Jadi ingat pada saat buat aku adalah guru adalah orang yang memang bisa terbuka dan menyadari bahwa dia nggak akan bisa mengajarkan anak-anak sendirian. Itu sih gitu. Yang tadi Kak Ani bilang dan teman bilang keping itu akan selalu dicari, ya akan udah ketemu tetap akan nyari lagi kok keping yang lain. Terus kok nggak akan habisnya. Nggak habis ya. Nggak ada habis-habisnya. Pada saat kita ketemu keping kita udah nggak ada di dunia. Itu sih kalau buat aku mah. Terus dari sisi orang tua nambahin lagi, di situ juga kita orang tua suka dikumpulin tuh gitu kan, yang awalnya apaan sih dikumpulin gitu ya, tapi menyenangkan gitu, dimana akhirnya kita sebagai orang tua juga belajar lagi. Oh iya ya banyak oh iya nya Kak gitu. Yang apa yang paling teringat sama aku tuh masalah yang waktu ngetes gambar Kak, nyampe gunung biasanya kan pemandangan gitu, akhirnya dari berapa puluh orang akhirnya hanya tinggal 2 orang ya yang apa cara berpikirnya yang masih apa kolot lah tanda kutip ya, maksudnya buat aku luar biasa gitu ya, maksudnya apa orang tua pun ikut belajar, nggak ngikut lagi oh gaya lama nyantol gitu yang udah nggak bisa dipakai lagi buat ke anaknya gitu. Di situ juga ditumbuhkan orang tua untuk juga memang care, nggak sekedar udah cul titipkeun di sekolah gitu, bukan itu konsepnya juga gitu. Kuncinya di komunikasi antara apa kakak anak itu memang bener-bener apa satu timpang kerasa gitu ya gitu. Apa ya aku ngerasain itu karena ya aku juga di posisi yang kadang-kadang juga sebagai orang tua keteteran gitu, jadi kerasa banget oh iya ya saat itu diingetin lagi, dan itu yang menurut aku ya luar biasa lah gitu Kak. Mungkin menggarisbawahi aja ya tadi kesannya ya ditangkap dari luar tuh nyantai di Semipalar itu. Nyantai, main-main gitu, heurayan, tapi ya memang kalau nggak melebur ke dalamnya nggak kerasa ya. Tapi update terakhir sorry Kak, tadi baru ngegosip dan ngopi pagi. Tapi kalau di Semipalar orang tuanya juga jadi reverse Jadi, bukan gosip itu mah kenyataan. Iya, ya gitu maksudnya apa yang tersebar yang apa-apa itu aku bilang ya kan demi anak kita juga gitu. Tapi ya balik lagi makanya ini kan cocok-cocokan pilihan gitu, mangga gitu kan. Ya betul ada bahasa gitu. Maksudnya kalau orang tuanya nanti orang tuanya ya memang orang tuanya harus ikut terlibat ngurusin anak siapa sih. Iya, gitu. Mungkin yang membedakan pendidikan ya, kalau pendidikan bicara karakter, bicara nilai gitu ya mau nggak mau ya orang tua. Kalau dulu kita sekolah, mungkin saya disekolahin sama orang tua saya masuk sekolah Katolik juga untuk supaya belajar matematika gitu kan, diajarin fisika gitu kan, dapat nilai, ada penjurusan, jurusan IPA gitu ya, nilainya segini supaya bisa kuliah. Ya sebatas itu aja gitu ya. Jadi nggak, ya ada sih karena sekolah Katolik mungkin ada nilai-nilainya, tapi terutama untuk itu ya gitu. Tapi ujung-ujungnya mungkin balik saya pengen ngajak diskusi juga nih menarik tentang menemukan bintangku itu ya gitu ya. Itu sejauh mana ya menurut saya Lian sama Saski tadi sekilas sudah sih ya menjelaskan ya sejauh mana bisa
tempat ini bisa membantu kalian untuk kenal diri sendiri gitu. Karena dalam pemahaman saya dan kakak-kakak itu penting banget gitu. Cuman kerasa nggak di murid-muridnya gitu ya? Itu sih. Kalian dulu. Boleh. Mungkin saat berproses di sininya mungkin nggak kerasa. Jadi mungkin sebagai murid kan kita selalu aja ngeluh ya kayak aduh pusing banget, aduh kenapa sih aku harus ngerjain sesuatu yang sebenarnya nggak penting, nggak pentingnya saat itu. Jadi kerasanya ketika aku sudah lulus ibaratnya gitu ya, kita sudah tidak di jenjang sekolah lagi, itu kerasa banget. Jadi banyak proses belajar, banyak hal dan ilmu yang aku pelajari di Smipalar yang mungkin di sekolah lain belum dapet ya, aku sudah bisa tahu duluan. Itu yang aku rasain. Jadi kayak ada hal-hal yang waktu saat sekolah, aduh ribet banget, ternyata berguna banget. Dan kadang-kadang kita nggak nggak memperhatikan hal penting. Misalnya hal penting yang sederhana. Jadi menurut aku ya, karena sekarang aku udah kerja nih, ada 2 aspek yang menurut aku penting dan aku pelajari banget di Smipalar tuh. Pertama, menulis. Yang kedua, berbicara. Karena menurut aku 2 ini teh sangat penting. Jadi ketika kamu jago di nulis, ya nggak apa-apa misalnya kurang untuk ngobrol. Tapi 2 ini teh aku latih banget dan akhirnya sangat bermanfaat ketika aku sudah lulus gitu. Dan banyak hal-hal yang kadang kita ngerasanya berat, ternyata akan mudah nanti ke depannya gitu sih. Kalau dari aku mah kerasa pisan Kak Andi. Kayak presentasi aja. Buat PPT tuh kan ya serius deh. Aku jadi inget buat PPT. Pas waktu buat PPT tuh ngerasanya kayak duh ngapain sih ya gitu dan lain-lain, sampai akhirnya lulus aku lupa lagi loh cara buat PPT. Jadi kayak ternyata penting banget nih kita buat slideshow, kita buat web, kita buat nulis yang hal itu tuh dipelajari sama Smipa setiap harinya. Iya, dan dilatih dari TK ya Kak, gitu. Maksudnya kan mereka bikin karya apa dan harus paham juga dia bikin apa, dan itu jadi. Nah itu sih, jadi buat presentasi kadang kan kita nggak mau ya, aduh ngapain sih kita presentasi, aduh kita ngapain sih buat proposal. Kenapa sih setiap kita mau pinjem infokus di setiap acara kita harus tulis? Itu penting guys gitu. Itu penting dan berguna saat ketika kita sudah lulus, dan bahwa setiap equipment yang kita pinjam, setiap hal yang kita mau kerja samain bareng-bareng itu perlu ada tertulis gitu, catatan tertulis. Jadi hal sederhana yang ribet menurut kita saat itu akan bergunanya nanti gitu. Kalau misalnya ditanya kayak pengenalan diri, kalau untuk aku sih di beberapa tahun belakang ini cukup baru lebih signifikan sih. Mungkin karena dulu kayak lebih tercantol sama teman-teman ya, gimana teman-teman gitu, kayak yang oh iya weh, yang teman-teman minatnya gimana ikutin weh gitu. Karena kayak nggak mau terlalu ekstrim lah, karena asa aku terlalu banyak perbedaannya, jadi kayak nggak mau memicu perbedaan lagi. Cuman sekiran deh Jose deh dah bedakin weh gitu. Jadi mungkin aku karena datang dari posisi orang yang mungkin insecure gitu ya, kayak oh ya aku tuh bisa ini tuh bisa itu, terus ya udah tuh yang bisa apa gitu. Coba jangan fokus ke yang nggak bisanya, cari yang bisanya apa kita gitu. Dan kayak dari justru hal yang awalnya aku pikir itu kelemahan aku malah jadi kekuatan aku gitu. Salah satunya ngomong gitu, karena aku tuh kan ada aja gitu Saski teh nggak bisa berhenti ngomong. Saya mah kayak radio rusak sih ya, ngomong terus, mana ngomongnya cepet lagi, nggak capluk si Saski mah gitu pokoknya. Tapi sekarang justru caprukan aku tuh dibutuhkan gitu loh. Sekiran kan satu lah itu ngomongnya apa, Sas itu gimana. Terus kayak lagi bertiga gitu, aku kirain Jose, ya gimana guys, ya aku sih votingnya Saski yang ngomong aja ya. Terus kayak jadinya maksudnya selama ini tuh bisa loh kayak individu aku teh yang aku pikir kayaknya kayak udah sempet sih hopeless, kayak aduh aku teh bisanya naon sih gitu loh. Tapi di sini kayak enggak kok. Dan satu lagi mungkin individu aku yang empati aku kan tinggi banget, aku tuh perasa banget orangnya gitu. Dan aku teh baru gitu menemukan oh ya itu teh menjadi kekuatan aku juga gitu, karena
untuk mengerti orang tuh nggak mudah untuk beberapa orang gitu ya, mengekspresikan perasaan dan gimana ya, kayak comfort orang kalau dia lagi sedih. Dan aku rasa kebanyakan dari teman-teman aku tuh maksudnya apa ya, suka kumpul sama aku atau ngobrol sama aku tuh karena itu. Dan aku rasa masih ongoing proses dengan membangun identitas siapa sih Saski itu. Tapi yang aku tahu itu pasti siapapun Saski itu di sini diterima dan didukung. Intinya itu sih. Jadi aku nggak takut untuk ngeluarin, kayaknya aku mau nyobain ini deh, atau aku mau ekspor ini deh kak, atau kayaknya kalau gini menarik nggak sih, cocok nggak sih di aku. Jadi mungkin yang aku yakin sih kemanapun angin membawa aku, pasti di sini akan diterima, didukung, dan akan dibantu gitu sih menurut aku. Justru bagus sih bisa tahu kurangnya di mana teh kak. Jadi ketika kita tahu kurangnya, kita tuh tahu harus seperti apa. Karena kerasa pisan gitu kayak waktu mungkin aku kayaknya sama Saskia hampir sama ya. Saskia 12 jadi kita tuh perasa iya, cerewet iya, energinya full energi. Matematikanya susah. Matematikanya susah. Cuman aku inget sama salah satu fasilitator yang selalu ngomong sama aku, Kai coba deh pikir, katanya gitu. Yang bikin susah itu kamunya apa susahnya? Benar. Akunya. Yang bikin kamu kesel itu kamunya apa manusianya? Manusianya. Jadi sebenarnya segala sesuatu kalau misalnya kita mikirnya susah aja terus. Kalau kitanya mikirnya nggak bisa ya nggak bisa aja terus gitu. Jadi yang itu sih maksudnya pendalaman yang akhirnya dari yang nggak bisa itu justru gimana caranya kita harus bisa. Ya belajar untuk lebih solutif. Iya gitu. Jadi jangan fokus sama masalahnya. Ayo Ya masalah udah ada. Iya. Gitu. Solusinya apa gitu. Nah itu sih sama kayaknya kita Ya, serupa tapi sama. Terus mungkin yang aku temuin, aku ingat di presentasi kelas 10 awal masa semester 1 kan ditanyain harapannya di KPB apa, atau jadi diri Saski tuh pengen menjadi orang seperti apa. Aku tuh pengen jadi orang yang punya mentalitas cobain dulu aja gitu. Dan dari dulu tuh aku nggak pernah kayak gitu kan, kayak kayak aku tuh diomongin ntar si Saski mah gagal deh gitu kan. Gitu. Tapi kayak ya udah kan aku nggak akan pernah tahu kalau aku nggak mencoba gitu. Jadi rasa ingin tahunya itu tumbuh gitu di KPB. Jadi kayak ya udah aku pengen tahu bisa nggak sih aku tuh sejauh mana sih kapasitas aku tuh, maksudnya emang bidangnya nggak di sini atau emang minatnya udah nggak sih, ya udah. Tapi intinya aku coba kan. Jadi seandainya mau dievaluasi, ditambahin atau nggak mau difokusin juga nggak apa-apa, asal udah bisa coba gitu sih. Pasti baca yang Mahatma Gandhi. Apa tuh? Yang mana? Kalau kita nggak melangkah kan kita juga nggak tahu hasilnya kayak apa. Oke. Dengan catatan bertanggung jawab tapi. Iya betul. Nah, iya, itu menarik ya, tentang tanggung jawab ya. Iya. Ya mudah. Saya sih senang ya nanggap, karena ya termasuk itu tadi ya, ngecat rambut segala macam kan kita bukan sembarang melarang gitu ya. Tapi kamu mikir nggak sih ada apa ya, apa Aware gitu. ya, aware betul ya gitu ya, maknanya apa buat kamu, apakah sekedar ikut-ikutan atau memang betul ada yang mau dicari, itu sangat berbeda gitu. Dan kita memang mencoba untuk ya belajar ke sana ya gitu, sama-sama belajar lah gitu. Tapi tentang cat rambut mah belum, karena memang bukan nggak boleh sih. Kalau Kak Andi, kamu liburan cat rambut, Kak Andi dukung banget. Masalahnya kan di sini kan ada yang kecil-kecil. Kalau tiba-tiba semua rambutnya ungu kan kita pusing juga gitu ya. Sebenarnya fokusnya bukan ke si cat rambutnya, tapi proses Ekspresi dirinya. proses ekspresi diri dan bincang antara kakak dan Betul. dan itunya dan muridnya itu loh. Dan proses mencari ekspresi itu juga untuk usia-usia remaja kan penting banget. Penting Dan banget. wajar banget kalau Dan wajar, tiba-tiba harus dilakukan Wajar. gitu ya. Iya. kadang Gitu. kenapa sih kita kan kalau dulu kenapa sekolah lain mah bisa mabal gitu kan, kayak hal-hal yang Gimana sebenarnya cara mabanya 3-an doang? namanya anak remaja kan wajar ya. Kita ngerasa kayak kita beda, terus kok kita rasanya kayak baik-baik saja gitu. Cuman ya kalau menurut aku sih pentingnya berkomunikasi antara kakak dan murid itu penting banget sih gitu. Dan akhirnya kan jadinya tahu memang pada dasarnya kan kalau misalnya kakaknya bisa pelan-pelan ngejelasin, kalau misalnya ada-adanya lihat gimana, kan kitanya jadi aware terhadap hal itu. Jadi ngerti juga sih kayak oh ya ini tuh alasan yang rasional juga kok. Oh ya udah oke gitu. Ya, Pemirsa,
fasilitasi teman-teman, yaitu ya baik lagi ya. Jadi pada saat teman-teman melihat, kalau aku pribadi sih meyakini bahwa pada saat ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah dari kekurangan itu yang kita bisa gali sebetulnya. Kalau aku pribadi sih melihat bahwa siap misalkan dulu ya Saski kok susah ini susah apa, oke gitu. Ya jalani. Emang susahnya apa sih? Kenapa susahnya? Kan akan seperti itu ya. Dan pada akhirnya bahwa bisa melewati yaitu gerbangnya gitu. Minimal coba yang tadi sebetulnya coba. Dan kalau misalnya mungkin lebih jauh lagi kalau memfasilitasi itu sebetulnya kalau aku sebagai fasilitator adalah disadarinya itu sih. Buat aku sadar aku tujuannya apa, aku hadir di sini untuk apa, dan nyebutnya mah bidernya tuh utuh gitu. Kalau buat aku sih itu. Kadang memang untuk fasilitator bingung pasti. Cuman kalau aku pribadi, walaupun aku nggak tahu ini harus gimana gitu. Kalau aku nggak tahu, aku bisa nanya ke teman-teman yang lain untuk teknis. Cuman yang mungkin sulit adalah akunya. Oke, aku di sini hadir untuk bantu Saski. Sekarang aku di KPB kelas 12. Aku nggak tahu gitu. Kalau misalkan lihat dari SD kecil terus bisa naon sih di KPB yang memang anak remaja banget, itu dari anak-anak remaja gitu. Cuman ya aku sempat ngobrol sama ya koordinator dan lain-lain. Mereka juga bilang gitu, pasti ada tujuannya. Kita belum tahu sekarang, oke, kayak tadi ya, kita belum tahu sekarang, enggak. Kita ini kan prosesnya. Cuman sadari betul kalau aku pribadi adalah kita di sana untuk apa, bantu apa, entah bentuknya seperti apa. Kalau aku gitu sih. Jadi makanya kalau di kelas juga mungkin kan karena aku di KPB dan bukan hanya kelas 12 ya sekarang ya. Wah. Aku di KPB kelas 12, tapi karena konsep sekarang KPB agak dirubah jadi kita bareng-bareng, ya aku juga megang yang lain. Megang apa? Nggak tahu gitu. Mau ngapain? Nggak tahu, serius. Curhat. Jadinya gitu ya, nggak tahu. Ya udah sok, kalian mau ngapain? Oke, tujuannya jelas. Manfaatnya jelas. Kak, ternyata gini. Bahkan yang unik adalah pada saat teman-teman bingung, apalagi di kelas 12 ya, mungkin agak spesifik kelas 12 karena memang lagi di jenjang itu dan banyak munculnya itu tuh gitu. Kak, aku ada program magang. Agak cerita dikit ya. Program magang. Pengennya IT dan lain-lain. Dapatnya manajemen, marketing, komunikasi sama web admin. Kak, dapatnya itu. Oke. Kesulitanmu apa? Itu semua, Kak. Ambil. Itu. Ya, itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan caranya gimana? Jujur, aku nggak tahu. Tapi pada saat kita hadir secara utuh, semesta akan membantu kita kok ngasih jalan. Buat aku pribadi sih lebih ke sana. Garis bawahnya kan di fasilitator ya gitu. Ya, betul. Karena kita hanya memfasilitasi sih. Kalau kita ngajar, ngeri banget sebenarnya di Semipaler kan kita mesti ngajarin anak-anak segala macam kan. Siapa yang bisa gitu ya? Nggak ada yang bisa. Ya, makanya kita lebih banyak. Iyalah. Sepakat. Jadi ada pembelaan kalau aku nggak bisa. Tapi kan kita komitmen untuk belajar kan gitu. Betul. Kadang-kadang anak-anak lebih tahu. Kita sekali sering banget, ini tahu dari mana ya? Aku belajar dari anak-anak gitu. Ya, itu. Itu yang asik sebetulnya. Ya, panggil kakak biar awet muda lah. Enggak. Dari kepramukaan ya, Kandi dulu pramukaan dan walaupun nggak terlalu intens tapi Kandi di kepramukaan berkesan banget gitu. Kandi senang bukan pencinta alam tapi senang di alam gitu ya, di alam terbuka, sangat menikmati itu karena pramukaan. Dan manggilnya kan kakak gitu, ada senioritas tapi jaraknya dekat gitu, ya nggak jauh gitu ya, bapak ibu gitu ya. Ya karena itu aja sih gitu ya. Dan kalau ngomong dari konsep holistik, semakin dekat koneksinya ya semakin baik gitu. Tapi sejauh Kandi ngelihat kan kakak anak-anak juga kan respect sama kakak gitu, nggak ada yang kurang ajar atau gimana gitu ya. Banyak yang takut lah, guru-guru takut anak-anak kurang ajar sama orang. Ya, tapi kan sejauh ini kan enggak ya, semua rasanya baik gitu. Itu aja mungkin ya Tasya ya. Jadi kepala sekolah. Ya ini mungkin gimana ngejelasinnya ya. Kalau kepala itu kayak di atas gitu.
enggak sih. Kalau kita dibalik ya, kalau cara berpikirnya terbalik, yang terutama di Semipalar itu kan guru-guru. Gitu. Makanya kita di luar kelas ada tim lingkung namanya. Tim lingkung itu apa? Itu lingkar pendukung. Jadi yang kita yang mendukung sih kakak-kakak sebetulnya. Gitu. Kalau lalu ada kakak-kakak, kakak tema di KPB dan lain sebagainya, ada siapa di kelas 5, ada koordinator jenjang. Koordinator jenjang tuh support kakak-kakak, memastikan programnya jalan baik. Gitu. Di bawahnya ada SPP tentang program, tentang psikologi perkembangannya seperti apa, di lingkaran luar itu koordinator. Jadi memang fungsinya mengkoordinasi gitu. Jadi bukan mengepalai gitu ya. Enggak lah gitu. Jadi enggak kayak piramid gitu ya. Kita lebih cara kerjanya lebih kayak berbagi peran aja. Ya, Kak Adi perannya mengkoordinasi keseluruhan supaya berjalan dengan baik gitu ya. Tempatnya mau di depan, mau di atas, di pinggir kan nggak jadi penting gitu. Ya, yang lebih penting perannya, fungsinya gitu. Gitu. Makanya saya juga kan suka kan. Kalau parkiran macet kan Kandi turun juga ya, ngatur mobil. Ya karena supaya parkirannya terkoordinasi gitu aja sih, simpel aja. Gitu. Jadi kayak begitu ya, Kasya. Jadi lebih egaliter juga gitu. Terima kasih ini buat tim ini yang di belakang layar ya. Ini percobaan ini uji coba kita yang pertama ya, tanda kutip bikin konten ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolan ini buat yang dengar itu bermanfaat, menginspirasi juga dalam konteks terutama Merdeka Belajar menurut saya. Karena kalau Indonesia berani, sekolah-sekolah berani muncul dengan keunikan masing-masing di tempatnya masing-masing, wah maju itu luar biasa ya. Dan percaya diri ya dengan keunikan masing-masing, mau di desa, mau di mana segala macam, mau di pelosok di sudut Indonesia belah mana, nggak jadi masalah. Selama dia percaya diri, yakin dengan dirinya sendiri, maju kok pendidikan gitu ya. Nggak harus semua kayak Jakarta ya, atau Bandung metropolitan yang notabene gudangnya masalah gitu. Mungkin itu aja ya, mudah-mudahan berlanjut lagi di episode berikutnya ya teman-teman dengan tamu-tamu yang berbeda juga, yang ceritanya juga masing-masing berbeda-beda juga. Mungkin itu dari saya. Kalau dari aku sih intinya mungkin hidup itu kan perjalanan dan kita terus belajar. Kayak nemu ini simpan dulu, mungkin nanti di depan kepake gitu. Tapi intinya kita tahu tujuan kita mau kemana, kita hadir utuh setiap harinya, apapun itu syukuri, ya sudah, besok lagi ya besok lagi gitu. Tapi bukan berarti kita nggak punya target ke depan mau ngapain. Kita ngerti tujuan kita mau apa dan jadilah diri sendiri aja gitu. Karena orang lain ya orang lain, kita ya kita jadi diri sendiri versi yang terbaik. Itu aja. Nikmati hidup. Silakan. Oh, sudah. Dua. Kalau dari aku, selamat menjelajah dunia. Bebas mau ngapain, bukan soal tentang salah dan benar, tapi bagaimana cara kalian melihat itu dari perspektif banyak hal. Kalian harus nikmatin, kalian harus syukuri, harus legowo jalaninnya, karena kita nggak akan pernah tahu ke depan akan seperti apa dunia ini teh. Jadi lakukanlah sebaik mungkin setiap harinya. Pokoknya edankeun. Saya suruh berkata-kata gini jadi bingung deh. Mungkin kalau dari aku sebagai yang masih berproses ya di SMIPA, udah mau dekat-dekat ke akhir juga gitu ya, agak deg-degan juga sebenarnya. Tapi intinya sih yang apa ya aku pelajari itu, kita itu kan manusia ya, manusia itu pasti saling mempengaruhi, dan di saat individu sekitar kita itu constantly berusaha untuk menjadi versi terbaik dirinya, itu tuh akan mempengaruhi kita. Dan saat kita berusaha terus untuk menjadi versi terbaik diri kita, itu akan mempengaruhi orang lain. Dan kita nggak akan bisa membantu orang lain atau menjadi manfaat saat kita nggak terus berusaha mengolah diri kita. Jadi itu pasti satu cycle yang terus akan terjadi gitu. Jadi itu sih menjadi pegangan aku, ya intinya
orang lain berkembang, kita berkembang. Kita berkembang, orang lain juga ikut berkembang. Jadi marilah berkembang bersama dan tetap bersemangat gitu sih. Cakep nih. Habis nih. Paling makasih juga buat yang ya ini yang pertama banget, perdana banget. Cuman buat aku ini mudah-mudahan menjadi salah satu platform buat kita semua untuk semakin dekat, baik keluarga Semipa dari mulai kakak dan kakak, orang tua, teman-teman, dan untuk mungkin untuk lebih luas. Sunana keluar, untuk lebih luasnya adalah keluarga pendidik di luar sana gitu, yang mudah-mudahan semakin bisa bukan mencerahkan juga mungkin, tapi bisa berbagi pengalaman kita semua dalam proses yang tidak sebentar ya, 17 tahun gitu. Jadi ya betul, jadinya mudah-mudahan ya kita bisa jadi pengalaman bersama lah ya. Kalau misalkan kayaknya menarik, yang diikuti lah yang baik-baiknya ya gitu dari pengalaman dari kami semua. Kalau yang masih belum jelas ya kita cari bareng-bareng gitu. Itu aja sih. Sip. Mudah-mudahan. Nah, kita berbagi-bagi. Silahkan komen udah kan tadi. Komen kalau ada apa-apa silahkan. Begitu aja. Kasih banyak buat yang mendengarkan. Sampai jumpa.